Nggak munduran loh. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun teman-teman mendengarkan podcast kali ini. Kami dari podcast Kantin, perkenalkan saya Fajar Endo Ridwan. Saya Muhammad Sidki, biasa dipanggil juga Ilham. Saya Ucon. Di kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang perjalanan kami Macquiz ketika mengikuti PDMB sampai KMI Expo kemarin. KMI Expo kemarin yang berlangsung dari tanggal 17 perjalanan kami mulai sampai kami balik di tanggal 22 November kemarin. Gitu teman-teman. Kira-kira kita pengen bahas dari mana? Dari persiapan atau langsung dari hari pertama? Dari persiapan aja dulu. Persiapan dulu. Oke. Di hari persiapan kita itu mulai di hari Sabtu kali ya. Hari Sabtu. Kalau dari Macquiz kita udah mulai masak-masak, prepare. Itu masak kurang lebih 10 kilo makaroni goreng. Jadi biar nanti di sana karena satu KM itu udah nggak perlu goreng makaroni lagi gitu. Jadi tinggal masak-masak yang lain gitu. Nah, kalau buat persiapan pribadi, boleh diceritain teman-teman gimana persiapannya? Jadi kalau dari saya sendiri ya, setelah hari Sabtu nih, kita prepare tadi goreng-goreng 10 kilo makaroni, kemudian saya pulang dulu ke rumah. Situ posisinya bahkan sebelum prepare kayak apa aja yang mau dibawa ke sana, saya di situ menyelesaikan dulu tugas-tugas karena kan selama seminggu tuh nggak mungkin juga nih bawa laptop kan, karena pertama saya mikir nggak ada waktu, kemudian emang bawaannya yang banyak gitu lah. Jadi saya sudah persiapkan itu dengan matang, saya selesaikan dulu tugas-tugas, terus juga sekalian nyicil juga sedikit TA kan. Kebetulan juga kita di sini bertiga tuh sudah semester akhir. Kemudian setelah selesai tugas malamnya saya mulai prepare tuh, mulai dari bawa baju apa aja, bawa celana apa aja, bahkan sampai bawa berapa gitu kan, bawa sepatunya itu bawa sepatu yang bagaimana, karena kan harus sesuai juga gitu, harus bisa matchingin dengan sepatu dengan celananya. Baru kemudian setelah malam keesokannya saya datang ke uh, kos Fajar gitu kan, untuk rencananya menginap di sana. Gitu sih kurang lebih kalau saya. Kalau dari Ucon, persiapan bagaimana Mas? Kalau Ucon kan baru habis kita UTS. Iya, betul. Masih pekan UTS itu. Masih pekan UTS. Ini mungkin agak sedikit gimana ya? Habis UTS, nyusun TA juga, dikasih rezeki buat kita ke Magelang. Pas UTS kebetulan ngejar ada beberapa mata kuliah tuh yang emang kayaknya bisa ke handle, bisa dikerjain apa enggak ya, mulai kepikiran. Terus juga bukan keganggu, ada tambahan judul yang gue ganti terus nih TA-nya. Revisi. Iya, revisi kemarin. Belum lagi bimbingan nggak begitu selalu ada untuk jadwal bimbingan. Ya, buat persiapannya John nih, kayaknya kelihatannya simpel aja, bawaan pakaian, obat-obatan. Terus kalau masalah kita berangkatnya naik mobil, kan udah ada kalian nih supirnya yang lebih ngerti gimana persiapan untuk mobil ini kita bawa ke sana aman, bannya lah, tak mesinnya atau mau panggil bengkel. Kalau buat persiapan pribadi simpel aja, palingan persiapan Macquiz-nya aja yang mau dikesanain, makaroninya kita nyetok, sausnya, belanja-belanjaannya, dan kebetulan ada beberapa belanja seperti topping kita belanja di sana kan. Topping, susu, yang sekarang bisa beli sana, akhirnya di sana. Jadi mungkin capeknya ya untuk Macquiz aja persiapannya, untuk diri sendiri ya udah ada. Selain masak kita juga persiapan packing ya di Macquiz ya. Pakai barang yang bakal dibawa ke sana. Oh iya, itu saya itu packagingnya, stikeringnya. Oh iya, 200 packaging. 200 sampai 20.000 gitu. Itu mat sih kalau itu mat. 225. Iya. Itu jadi kita bagi tugas ya, ada yang masak, ada yang nulis stikerin, kita ada yang bagian juga ngelis yang udah dibawa apa aja. Jadi biar selesai sampai maghrib ya.
Ya, Itu ada pencatatan listnya berapa total ya? Ada 30-50-an Ada list. lah kalau total semua 50-an mungkin ada 50-an. dari peralatan sama bahan. Gitu. Terus itu hari Senin pagi ya. Senin pagi karena lu nginap di akhir ya. ingat ya. Malam-malam Seninnya kita berdua aku sama Ocon ke Priuk. Ucon kiranya ente nginep di Pajar. Karena udah malam tapi iya, ternyata naik kereta dan udah malam, kosan udah dikunci. Kira ngilang kan. Iya. Ternyata dijemput. Ya, Iya. nggak ada kabar soalnya ya sampai pagi. Kebiasaan se-introvert itu ya. Karena saya tahu nih, saya harus menghemat energi nih dari malamnya, karena saya pikir dari hari pertama sampai hari ketujuh bakal wah banget gitu kan. Perjalanannya sih pertama. Jadi saya coba untuk menghemat energi gitu kan. Maaf ya teman-teman kalau saya introvert. Nah, hari Senin pagi aku sama Ucon ngambil mobil di Priuk. Kita naik motornya baik. Kebetulan karena hari Senin ya, macetnya luar biasa. Kita lewat Cililitan, terus lewat arah ke Priuk. Itu 2 jam. Ambil mobil aja ada sempat beberapa hal kecil bermasalah. Apa itu? Apa aja? Kan kita berangkat naik motor. Iya. Kita berangkat naik motor nih buat jemput mobil. Dan ternyata yang jemput mobil otomatis ada yang ngendarain dong ke mobil. Berarti tinggal saya nih yang megang motor sendirian. Padahal kita nggak tahu mapnya di sana. Kita nggak tahu map di sana buat sampai ke sini. Ternyata sangat bercabang. Iya. Yang sangat membingungkan. Banyak jalan tol percabangan. Jadi pas saya udah bawa mobil, Yusran pegang mapnya kan, hampir masuk tol itu. Iya. Karena ngelamun. Masalah kecil-kecil itu selalu ada di persiapan. Tapi akhirnya yaudah. Ya, oke. Mau apa namanya mapnya saya yang pegang, Utan ikutin di belakang. Iya, awalnya saya nih yang megang map. Jar, kan Pajar bawa mobil, saya bawa motor. Ya udah map di saya aja, mungkin lebih lancar jadi Pajar tinggal ngikutin dari belakang. Ternyata itu salah. Itu yang membingungkan, lebih berbahaya kayak gitu. Jadi ada momen yang seharusnya belok kanan, saya belok kiri. Pajar di belakang ngikutin map yang saya pegang karena saya bawa motor. Pajarnya lebih berbahaya. Sedangkan kalau motor mau ke kanan mau kiri pas, tapi kalau mobil nggak bisa asal-asalan, akhirnya ya udah terbalik lagi dan mapnya pindah ke mobilnya Pajar. Itu berapa kali itu kejadian kayak gitu? Untung sekali aja sih, sekali langsung feeling enggak, kayak nggak bisa dilanjutin dah. Dan akhirnya berarti yang megang map siapa tuh? Pajar. Aku yang pegang maps. Ya memang aku. Jadi itu kan berangkat dari sini jam 6 sampai Priok jam 8, terus perjalanan dari jam 8 sampai sini lagi jam 10. 4 jam perjalanan ngambil mobil. Itu menurut saya sih faktor kalian tuh jangan ke Jakarta sih. Sampai ada juga satu lagi momennya yang motor Pak itu kehabisan bensin. Iya, hampir. Itu pas ngambil atau pas balik? Iya, pas balik. Pajar bawa mobil, Pajar megang map. Pegang uang, pegang semua. Saya cuma bawa motor kondisi bensin udah kedip-kedip itu satu. Bawa HP, paket data nggak ada. Tapi dan terus saya nggak tahu jalan. Tapi bisa nggak? Masih di belakang itu kan. Belakang. Kondisi untung macet. Kebetulan macet, terus di sebelah kiri ada pom bensin. Akhirnya ya udah beli bensin dulu deh. Terus karena feeling kayaknya udah nggak bisa jalan nih kalau nungguan. Saya bilang Pajar aja. Jar duluan aja kalau agak ketemu ya udah duluan aja. Terus Pajar bilang, masa emang tahu jalannya? Udah lepas aja, nanti juga sampai duluan kok ke kampus. Udah isi bensin bener balik, udah nggak ketemu kita udah pisah, udah nggak tahu Pajar di mana, saya di mana. Udah akhirnya bener kan sampai duluan, saya sampai sini tanyain Pajar di mana, di jalan. Udah gitu aja dulu. Insting ngepangnya emang kuat sih, insting ya. Emang jiwa ngepangnya kuat, jadi tinggalin aja nggak apa-apa. Pede banget ya. Pede aja dulu. Nah, posisinya kan kalian waktu ngambil mobil, kita kan bertiga nih, kita juga di kantin juga udah prepare duluan. Jadi karena kita tahu nih, kayaknya sih posisinya hari Senin bener kan macet banget. Sini kita mulai keluar ini dari kantin, kita keluarin kan
sekali kita nulis ulang nih, siapa tahu ada yang ketinggalan, baru kita tunggu kan di situ. Bener tuh, nggak lama datang Fajar, barulah kita masukin barang-barang. Langsung loading barang-barangnya. Barang-barang Dan ke ternyata mobil. penuh banget di belakang. Nggak bisa ngeliat ke Tapi belakang. kalau saya agak tension ya, kayak aduh lagi jam istirahatnya mahasiswa, kita nyetekin barang, bawa mondar-mandir, pakaian kita udah punya Rompi. rompi, Foto jadi sama pusat perhatian tuh dosen. sebenarnya saya pribadi tuh nggak suka jadi pusat perhatian, dan kebetulan kayak begini kejadian, tensin, malu gitu. Oh, saya kira cuma saya doang yang kayak gitu. Kita enggak ya. Malu, jadi malu. Bener. Dan malah di situ posisinya sebelum kita berangkat nih adalah kayak acara pelepasan kecil-kecilan Iya, gitu kan. foto sama dosen-dosen. Foto sama dosen. Kan nama rektor sama dosen-dosen. Karena kebetulan di situ mau pelepasan, terus juga baju baru kan, baju baru Mekwis. Kita juga bikin konten-konten kan. Ya betul. Dengan transisi ala-ala lah. Tuh. Terus kita baru berangkat dari sini tuh jam 11 ya? 11-an ya? 11.40. Ingat Oh iya, Ingat banget. ingat banget. Berangkat, terus kita mampir makan dulu sebelum masuk tol di Margonda, makan, terus akhirnya kita masuk tol di Margonda. Tuh, itu sekitar jam 12-an ya. Tuh, terus yang pertama bawa mobilnya aku bawa sampai KM 280 ya. Iya. 280 di Tegal. Di Tegal kita istirahat sholat, sekarang makan karena kebetulan aku nggak makan dulu. Karena takut ngeri ngantuk kalau makan banyak itu. Lalu di situ juga sekalian ganti supir ya. Iya, di Gantian 280. pemain lah. Gantian pemain. Main di situ. Katanya nih saya beraksi. Yes. Kan. Ya, alhamdulillah lah Lancar lah. lancar. Terus Cuman ngeri ini pas di KM berapa ya? Sebelum 80 yang hujan deras banget itu. oh iya betul. Deras banget ya. Maka sampai jaraknya kayak cuman 3 meter, nggak nyampe mungkin. Gelap banget deras banget hujannya. Dan angin disertai angin badai Iya, gitu. dan badai lah. Terus bawa sampai di mana? Solo ya. Sampai Solo, keluar Solo di Manahan, di pom bensin. Kita gantian lagi. Terus aku bawa sampai ke rumah. Jadi emang kita nggak langsung ke Magelang, tapi kita transit dulu di rumahku di Wonogiri. Gitu. Sekalian pulang kampung. Betul, karena mau halaman kampung. Biar teman-teman juga tahu lah gimana kampung halaman Fajar kayak gimana. Dan ternyata kita pikir orang kampung gitu kan. Maksudnya, wah pas kita Villa datang ke ya. rumah, Villa. wah kayak villa itu bener-bener rumahnya gede banget. Kamar mandinya ada 4, kamarnya ada 20. Berlebihan Ada sih. peternakan kuda. Ada ini lapangan golf. Mewah banget emang Kementerian Fajar ini. Perjalanan itu di hari Senin berangkat siang sampai sana Malam. 12 jam lah kurang lebih. Jam 12 sampai rumah jam 11-an. itu nggak lama ya, kita cuma ngobrol sama orang tua, keluarga, jam 12-an, jam 12 ya mandi, bersih-bersih, istirahat, tidur, ketemu lagi pagi, kita bangun subuh bangun jam 5 jam 5 subuh. Terus paginya kita ngopi-ngopi sarapan. Kita juga sempat nyuci mobil kan kotor banget kebetulan. Kotornya minta ampun. Jadi kalau cerita balik lagi ke awal yang pas kita ngambil mobil itu, mobilnya udah nggak layak sih, kotor banget. Ya udah, kita berdua punya niat cuci lah sebelum kita ke event besar event nasional, masa mobilnya kotor. Udah kita cuci, nggak banget kita cuci bersih, dikasih juga sarapan ayam kampung. Sambalnya tuh mantep banget sambalnya. Terus kalian ngopi dulu kan sebelum jalan, ngopi ngeteh lah. Terus Sama, kita berangkat jam 8 ya. tapi sebelum berangkat kita foto-foto sama keluarga kita juga sih itu. Semalam sih saya udah nganggep wah kayak keluarga banget sih. padahal memang pengen lebih banyak makan di sana. Jujurnya gitu kan, jujurnya. Kita berangkat ke Magelang. Sebenarnya juga nggak langsung sampai Magelang itu, karena kita lupa bawa klip on. Iya, jadi pas baru berangkat
kurang lebih 3 kiloan. Kita berhenti dulu karena clip-on ini ketinggalan. Kita udah buat brief gimana nanti konten-konten kita di Kan hari sayang ya pertama, kalau hari kedua, hari ketiga. Sayang kalau videonya bagus tapi suaranya jelek. Jadi diambilin dulu clip-onnya terus baru kita jalan lagi ke Magelang. kita ke Magelang apa ke Langsung Magelang, langsung tidak. Magelang dulu ya. Langsung. Penginapannya itu Malamnya. malamnya. Jadi kita perjalanan ke Magelang itu kurang lebih 5 jaman, sampai di Magelang sekitar zuhur jam 1 atau jam 2. Dan itu pun nggak langsung nyampe ke venue-nya kan. Kita sempat nyasar dulu nih ke kampus. Iya, Kampus beda. ternyata kampusnya ada 2. Ada yang di Sidotopo sama satu lagi di mana gitu. Di Tuguran. Kita pertama ke Tuguran dulu, yang kampus utamanya. Ternyata salah. Padahal di sana udah ada bendera-bendera gitu, jadi ada kayak umbul-umbul iya, juga. kelihatan kayak cara di sini deh bener. Ternyata di kampus satunya. Terus kita lanjut ke kampus yang di Sidotopo, yang kampus event KMI-nya. Sampai sana kita ngapain? Registrasi dulu ya, registrasi sama nyari parkiran. Karena kebetulan penuh banget. Sama ngecek stand. Ya, kita loading barang juga ya, mulai ngangkut barang. Ya sebagian di angkutin. Ya walaupun tipis agak gimana gitu dengan akamsinya yang Iya. kita cuma naruh konter aja mobilnya nggak parkir sampai malam. Tapi kita diputar-putar sama mereka. Sana dulu Pak. Ternyata jauh parkirnya. Jauh. Tuh. Terus di sana kita nyusun barang, makan siang juga. Terus habis itu kita ke penginapan ya. Sorenya ke penginapan kan itu. Karena kebetulan hujan, kita nunggu reda dulu. Sorenya ke penginapan, perjalanan ke penginapan kita juga nyari-nyari barang yang tadi belum dibeli, kayak topi, sekalian susu gitu. Terus baru setelah barang semua terbeli kita ke penginapan. Dan kebetulan penginapannya agak jauh sih, karena emang kebetulan di sekitaran venue-nya udah pada penuh semua. Kayak temen yang punya kenalan juga malah dapetnya yang lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi? Yang di mana? Yang orang timur itu. Oh, Temanggung. Iya, Temanggung. Ya syukurlah 30 menit masih bisa. Terus lanjut hari pertama? Hari pertama, iya. Hari pertama itu semangat banget itu. Soalnya pakai baju merah. Baju merah harus menyala lah. Sebelum kita jalan nih, kita nyempetin dulu kan bikin konten. Iya, benar. Hari pertama KMI Expo. J ya. Baru kita jalan dengan penuh semangat kan. Kita di situ langsung mulai ya. Sama ini mungkin ya. Apa kayak yang banner-banner tuh ada yang copot. Iya, yang copot, yang benerin sedikit. Terus langsung pembagian tugas, ada yang tugas di stand, ada yang tugas di dapur. Kebetulan aku sama Siti di dapur, Ucon. Hari pertama di Ucon di stand. Buat bikin konten-konten dikit-dikit. Gitu. Hari pertama penjualan lumayan oke lah ya, kurang lebih ada di 50 atau 60 piece. Karena ada miss, pas malamnya itu ada miss. Kirain udah boleh balik kan, ternyata belum boleh balik. Baru sampai jam 9. Jam 7 kita udah prepare buat pulang ke penginapan. Ternyata pas hari makan ternyata wajib jaga stand sampai jam 9 malam. Jadi kita balik lagi. Di hari pertama ada kejadian menarik gak? Di hari pertama mungkin stabil aja ya. Sama mungkin agak kaget dengan cuaca panasnya. Panasnya 2 kali lipat. Hujan juga sempat nggak sih? Gerimis. Oh, karena hujan ya, hujan terus ya. Hujan ya. Baru panas. Iya, hari pertama itu agak repot tuh di dapurnya harus pakai payung biar nggak tampias. Terus standnya juga ini ya. Jadi basah juga dari atas sama bawah, ada yang bocor juga di stand. Tapi nggak disangkanya ramai banget ternyata pas acara itu. Karena ngundang kampus-kampus juga, ada anak sekolahan, anak SMA juga diundang. Warga hari kedua kan? Iya. Hari kedua tuh. Yang mana tuh yang bikin capek lagi tuh posisi stand sama dapur tuh kita harus muter dulu kan? Agak jauh. Iya. Beberapa kali tuh sering banget. Kayak misalkan makaroni basah habis mana posisi sinyal susah banget kan? Kita nggak bisa ngabarin. Jadi mau ada yang bolak-balik tuh mobile jadinya. Dan ternyata baru sadar pas di venue kalau kompor yang kita bawa itu apinya kecil banget. Jadi masaknya harusnya bisa kelar 10 menit itu jadi setengah jam lebih. Sama
makanya bahasanya juga yang seharusnya bisa hasilnya oke lah, memuaskan. teksturnya oke, tapi Kita ternyata sebagai yang melihat sering masak sering masak melihat agak beda ini. agak beda. Karena memang api yang kita pakai itu nggak kayak biasanya. Sedikit Gitu. kecil. Aku tahu aja yang hari pertama ada yang menarik tuh kita makan di angkringan. Oh iya, malam. Karena belum semua pernah makan di angkringan. Malam itu kita mampir ke angkringan, kita nyobain yang unik, Nasi kucing nasi kucing sama Tempe bakar. sate-satean, tempenya Tempe bisa bakar. dibakar. dibakar. Itu unik tuh di angkringan. Walaupun nextnya hari berikutnya ada satu orang yang nggak mau lagi angkringan. Oh oke, Ya kan dari pertama kita nyesuaiin aja. Dari pertama kita yaudah yang angkringan dulu, hari kedua nyesuaiin yang lain juga. Cukup stabil aja itu hari pertama malam Jam 9-an sampai penginapan 10 mandi bersih masing-masing gantian. Jadi kamar mandinya cuma ada satu. Nanti siapa duluan pertama gantian, kedua, ketiga sampai terakhir udah mandi semua. Baru istirahat masing-masing. Baru tutup malam, ketemu lagi pagi. Apa mau nawarin produk dulu? Nggak bisa kan? Belum bisa. Oh, itu dari Bodai sih. Dari mana? Dari Bodai. Itu menawarin produk dulu kita dapat fasilitas apa? Itu buat kantin. Kalau biasa kan orang kantin. Orang artinya dari dosen. Oh, dari dosen. Iya, dari dosen. Masih ya? Maaf ya, Pak. Nawarin produk biasa. Nggak usah dikat. Ketawa-ketawa. Lanjut. Masuk langsung pindah Hari kedua. Sebelum hari kedua juga kita sama hari pertama kan kita bikin konten dulu sebelumnya. Iya, karena biar apa ya? Karena ini momennya luar biasa, jangan sampai nggak ada dokumentasinya kan. Dan juga kan kebetulan selain lomba kayak pameran juga ada lomba bikin konten kan, lomba video. Sebagai kesempatan juga tuh di situ. Baru kita jalan ke venue-nya, sampai sana tuh kaget pada pakai pakaian Ada. agak keren di situ. Karena di situ ada kegiatan apa? Kirap budaya. Kirap budaya ya. Ada kirap budaya. Jadi kirap budaya itu apa? Kirap budaya itu agenda istilahnya pawai budaya lah gampangnya. Jadi karena ini kan dari kampus dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah kan pasti punya baju daerah masing-masing. Harapannya dari setiap kampus ini bisa bawa daerahnya masing-masing buat dengan show. Oh ini lo bajunya daerahku, gini lo bajunya daerahku. Itu ada yang bawa kapal, ada yang pakai merak, iya, bawa sayap-sayap. Iya, bawa gede. Sebenarnya kalau dari aku pribadi sih tahu, cuman karena mending fokus di KMI aja. Jadi kalau ntar fokus di kirap budaya karena kita cuma berlima, ntar malah nggak kepegang KMI-nya. Jadi udah mending fokus di satu. Ada yang dikorbankan. Tapi ya seenggaknya kita bisa tetap tampil pakai baju kita fresh, tetap skena. Walaupun sempat dilihat kita pas bikin konten berdua ada yang ngiranya apa? Fotografer ya. Dari media. Kalau kita bagian dari mereka. Kita membaur aja. Tes ada tergantung tes. Kira budaya sampai zuhur ya, lumayan jauh. Jalan kaki juga itu jauh. Iya, lumayan jauh kan. 2 kilo kan? 3 kilo kalau di jamku. Kirain 3 kilo. Kirain cuma Dekat. kayak Cuma motor terus udah. jalan dinilai pakaian adat selesai langsung kita balik ke stand masing-masing. Ternyata harus Motornya jalan kaki jauh. berapa kilo dulu itu? 3 kiloan kurang 3 kiloan ke gang-gang Ini muterin tidar lah. komplek ya? Iya, Perumahan. muterin tidar lah. Muterin kampus itu. Sampai ketemu belakang yang hari pertama kita parkir di situ. Ternyata itu berarti bagian belakang, jalannya di situ. Bagian belakang. Sampai di event itu zuhur kurang lebih ya, hampir jam 12 kan. Ya, sebelumnya lah. Sebelum Karena saya- hari kedua itu hari Jumat. Hari Kamis. Sampai sana istirahat bentar terus langsung mulai lagi. Dengan aktivitas yang Nah, sama. kali ini tukeran ya. Aku tetap di dapur, Ucan gantian di dapur, Sidki yang mobil di dapur sama di stand. Jauh banget di kantin. Stand.
penjualan meningkat ya? meningkat banget. Banget. Aku ngelihat di laporan itu di 110 kali. Karena emang kita efektif tuh dari siang sampai malam. Nggak ada yang pergi kemana-mana. Iya. Stay. Ada kejadian menarik hari kedua Hari kedua selain kenalan sama orang Ambon ya? Ribet deh. hari kedua apa ya? Mungkin menarik itu capeknya tuh 2 kali lipat sih. Oh itu yang menarik. Itu Karena menarik. Rame kan? Iya rame. Rame banget. Pengap banget. Iya. Stand terutama kan. Kondisinya panas lagi. Panas, rame. Itu bagian-bagian yang penting di ini engkel, kemudian di pergelangan. Kayak udah nggak kuat berdiri kan? Punggung ya. Harusnya bawain tongkat. Itu sih kalau dari saya. Dari Pajar gimana dia? Hari kedua kurang lebih sama kayak hari pertama sih. Ya agak nyesel sih. Akhirnya karena bawa komponen kecil jadi masaknya bisa cepat dan kemarin cuma 1 tungku. Rasa puas sebagai pemasak handal itu berkurang. Harga diri soalnya. Harga diri. Harga diri nih. Ini di nasional ya masa Iya. masa kayak gitu produknya kan. Tapi agak mulai adaptasi. Jadi waktunya berarti lebih lamain supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Ya, meskipun belum nyampe kayak standar yang di kantin tapi seenggaknya bisa lebih oke daripada hari pertama gitu. Ada adaptasi lah. Kalau Con, selain dapat kenalan nih, Iya. kalau saya kan hari pertama di stand Di stand. fokus konten, Iya. ngabadiin apa momen-momen yang Menarik. keramaian yang menarik itu. Tiba-tiba saya cobalah ke dapur lagi pula. Kalau emang bikin konten lagi nggak beda jauh, Sama aja pasti sama kan. aja. Iya. Penjualan, melayani, Iya. ikut games, tanda Tanda tangan, tangan. udah diulang-ulang. Ya oke, pindah ke Dapur. dapur. Oh gini suasananya, banyak anginnya, lebih enak. Emang lebih enak di dapur daripada Di stand. stand emang. Itu yang menariknya, anginnya lebih banyak di dapur. Terus juga anginnya doang tuh atau ada Kebaca banget ya. terus juga kan tempat dapurnya kita sama dengan dapur-dapur yang lain. Nah, jadi Stand bisa- yang lain, jadi bisa dibagi-bagi. Kita bisa komunikasi lah sama yang lain. Iya, Bisa- nggak cuma bisa masak, nggak cuma masak, tapi bisa ngobrol. bisa nanya masak apa, produknya Hmm. apa, dari sini ke sini. Walaupun ada yang beberapa mungkin karena introvert atau Atau ya pesanan banyak sibuk. person yang sibuk, jadi kita nyesuaiin aja mana yang Mana bisa yang diajak sekarang ngobrol, mana yang enggak. Itu nambah temen ngobrol. Kalau kita ngobrolnya sama kita lagi kayaknya harus ada pemicu buat kita ngobrol. Ya udah, kenalan yang ketemu di dapur, kita ngobrol. Terus yang menarik lagi tuh ada sesi malamnya yang konser tuh. Oh iya, ada Ya, konser. ternyata ada konser malamnya. Ada konser. Cuman karena kita udah capek. Kita juga bersihin alat-alat, Iya. jadi dapat jogetnya Dikit. Pas lagi ya bersih. udah, pas lagi bersih Pas lagi aja, bersih. pas ke panggung. Masa ke panggung bawa panjang. Agak lucu gitu kalau saya cerita menarik di hari kedua. Pas pulangnya itu berarti lebih malam daripada hari pertama ya? Iya sih. enggak justru Lebih sama Lebih aja. cepat. Lebih cepat. iya lebih cepat kalau hari kedua tuh. Karena kan kita udah tahu nih hari pertama terus juga yang sebelumnya itu kita udah kecapean banget, ya udah mau nggak mau kan kita harus ada jatah nih buat istirahat. Istirahat. Oh iya benar. Iya benar kan, kita Iya, lebih benar. cepat Tuh. dan efeknya tuh jadi keesokan harinya masuk ke Lebih hari ketiga lebih fresh. fresh gitu. Oh iya benar. Hari ketiga Hari ketiga itu kita juga masuk hari ketiga. Hari ketiga itu berangkat juga lebih siang ya. Jadi istilahnya di pol-polin. Puasa. Nah, hari kedua ada kejadian juga itu malam. Oh iya, Mobil. Itu kan malam Jumat ya. Tadi tiba-tiba mobilnya alarmnya nyala-nyala sendiri mulu. Udah sampai jam 1 malam. Gak berhenti-berhenti. Awalnya kayaknya teknis. Ya oke, teknis. Tapi Ini kok keterusan. Teknis apa tenis? Tapi kok keterusan nih. Gak mati-mati nih. Nyala lagi, mati lagi, nyala lagi. Sampai pas
kita udah tidur ya itu. Kayaknya sampai jam 1-an ada. Udah tidur, Masih. aku Sidki akhirnya udah tidur, Ucang persiapan tidur, Masih dibangunin juga. jam 1 masih dibangunin. Udah juga. akhirnya kita turun lagi, terus sesuai saran dari yang punya mobilnya katanya kuncinya manual aja. Udah, karena nggak kunci pakai alarm dikunci, tapi dikunci manual yang ada di pintu. Anda nggak nyala lagi sampai besok pagi. Teknis ya. Teknis kok, Yang teknis. nggak usah membahas. Karena nyesuaiin podcast nih bukan podcast Mistis. Ya dunia malam nih bukan. Teknis aja. Tim. Podcast kantin. Hari ketiga. Hari ketiga. Jumat. Iya Jumat. Karena ya 2 hari sebelumnya udah lumayan oke ini penjualan. Jadi kita tinggal ngejar lagi sisanya berapa. Nah, kita berangkat dari siang nyampe venue itu jam 9 Pak Edwan ya. Jam 9. Terus masang-masang sampai jam 10-an. Terus efektif jualan itu cuma sampai Jumatan ya. Sebelum Jumatan Karena jam 11:30. Karena sebelum Jumatan pun udah ada yang mulai beres-beres barang. Iya, ada yang udah enggak Iya, jualan. udah karena maksimal unloading barang itu sampai jam 5 sore ternyata. Apalagi habis Jumatan. Sebenarnya habis Jumatan kayak masih jualan dikit ya. Ada Jualan dikit, kita masak kayak satu batch masak, terus habis itu karena yang lain udah pada nyemot-nyemotin, terus udah mulai unloading barang kan, closingan. Ya, orang pasti juga mau masuk juga dari depan udah mau tutup nih. Udah mending kita ikut tutup ya. Jadi itu kayak vibes-nya tuh imbasnya tuh ke kita juga kan. Iya, Jadi udah nggak semangat seperti hari sebelumnya. Kerasa banget. Padahal kita pengen ngejar nih, biar habis nih. Tapi karena sebelah kita udah pada unloading barang, jadi faktor lingkungan. iya. Jadi ya udahlah, tutup aja lah. Pasti kalau kita jadi orang kayak jadi sudut pandang tamu atau anak sekolah ngeliat dari jauh pada mau tutup, kayaknya udah Udah balik males aja, udah males. iya. Meskipun di dalam ada kita yang masih buka, Iya. masih jualan, tapi dari depan udah pada tutup. Gitu. Berbalik mereka. Jadi kita ikut-ikutan closingan. Padahal di tengah-tengah masih ada kita yang menunggu. Gitu. Iya. Pas kita Mana ini? Jadi kecewakan. Sudah. langsung kita beres-beres. Setelah habis Jumatan ya? Iya, setelah Jumatan kita beres-beres barang. Kita masukin ke mobil lagi. Terus kita jam berapa ya? Sekitar jam 4 ya selesai packing barang itu. Kita makan sore, sekarang makan malam. Itu makannya yang banyak. Yang harus puas makannya. Makan terenak gak sih selama di Magelang? Nah, Ya selama di Magelang ya paling enak ya. Makanan terenak itu, tapi makanan yang udah berkesan kesampaian juga tetap yang keringan. Iya, betul. Satu yang keringan. biasanya Magelang. Ada satu lagi yang belum Apa? ke Ada yang lewat, ada yang kebeli, belum kita cobain. Magelangan. Oh iya, nasi Magelangan ya, nasi Padang Itu Magelangan. sih. Itu harus. Magelangan. Sama sayang banget sih kemarin kalau negeri tapi nggak nyobain mie ayam sama baksonya. Iya, gitu. Di sini sangat Kita balik lagi ke venue jam sebelum Isya ya, karena mengamankan kursi juga. Karena malamnya kita ada kayak expo pengumuman buat yang juara-juara. Gimana presiden nggak pas malam harinya gimana? Pas pengumuman. Itu kan lumayan lama tuh dari jam 7 ke jam 8 sampai jam 10 malam. Jam 11 bahkan. cuacanya bisa dibilang mendukung atau enggak mendukung sih. Kurang sih karena hujan, Kurang ya. sempat hujan ya. Dan venue gitu. Tapi kayaknya kalau emang yang dipanggil dia universitas yang juara walaupun hujan Tetap happy aja udah. itu pas awal-awal kan karena sambutannya banyak banget. Ngantuk kita semua ngantuk. Bahkan aku berdua sempat tidur itu di kursi. Terus kalian berdua juga sempat ke belakang kan ngopi kan? ngantuk, bosen. Ya udahlah kita ke belakang aja. Ngapain? Kita sekalian juga kan kita jagain bumi nih. Kan kita udah lama juga nih nggak terlibat menjaga bumi. Bumi udah kayaknya udah berapa hari kita nggak kita jaga, takutnya
ada alien dari mana nyerang kita, nggak ada kita nggak ke handle. Mungkin ada momen di hari ketiga itu kita jaga bumi dulu. Ada yang menarik nggak pas waktu di belakang? Di belakang tuh lebih menarik pemandangannya. Oh ya. Keramaian semua universitas kumpul di situ, kita Yang bisa heboh-heboh melihat juga semua kelihatan banyak ya. yang heboh-heboh, yang nggak kelihatan kalau kita duduk di Unik kursi. juga. Iya, tapi kita agak jauh ngeliat sudut pandang lain tuh. Kelihatan. Serame ini ya, sangat apa ya, sayang gitu kalau nggak ada kenalan serame itu kita nggak ada. Kenapa sih Ki? Tapi emang ini sih karena di sebenarnya kan satu stand itu satu kampus kan satu stand, di banyak kampus itu satu stand ada banyak kelompok. Kalau cuma satu kelompok karena kebetulan kita satu kampus itu cuma satu perwakilannya, jadi nggak bisa ditinggal tuh. Kalau yang lain tuh karena masih ada yang jaga tuh bisa keliling-keliling karena fokus di jualan tuh akhirnya kan. Padahal ada rencana skrip yang saya buat sebelum nanya ya iya. wawancara. Ada itu bikin konten interaksi sama stand universitas lain, dan ternyata nggak kesampaian karena penjualannya juga oke sih. Kita di hari kedua, hari ketiga kepotong, langsung kita bikin untuk malam puncak. Nah, di malam puncak bagaimana teman-teman? Akhirnya. Gimana Mas Sidki? Kalau dari kita berdua sih udah tahu dari sebelum ke Magelang ya pasti bakal menang. karena sebenarnya tuh kita punya visual ke masa depan gitu. Kita Bisa baca. prediksi.